sudah relax, sudah tenang, nanti kita ngobrol lagi ya. Sudah tenang, oke. Naik apa kesininya tadi Kak? Tadi saya Naik motor, jadi cukup lelah ya perjalanan menuju ke sininya. Oke, Kakak sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Baru pertama kali mengikuti sesi konseling. Oke, karena Kakak baru pertama kali mengikuti sesi konseling, berarti Kakak juga baru pertama kali bertemu dengan saya. Ya, oke. Sebelum kita mulai lebih jauh nih Kak, saya merupakan seorang konselor yang menangani pada hari ini. Saya merupakan Ibu Rehwel. Kakak bisa panggil saya Ibu Rehwel. Baik, Ibu Rehwel. Iya, terima kasih Kak. Jadi Kak, perlu Kakak ketahui bahwa di ruangan ini Kakak bisa menceritakan apapun dengan nyaman. Kakak bisa menceritakannya juga dengan rileks karena saya memegang asas kerahasiaan. Sudah bisa dipahami Kak? Bisa. Oke, Kak Eva, bagaimana kabar Kak Eva hari ini? Saya sih merasa sedang tidak baik-baik aja Bu, akhir-akhir ini. Bisa Kak Eva jelaskan lebih lanjut apa yang membuat Kak Eva sedang tidak baik-baik aja akhir-akhir ini? Iya Bu, jadi saya itu akhir ini merasa masih belajar saya itu menurun karena banyaknya tugas dari dosen, nggak bisa habisnya tugas dari dosen saya. Jadi banyaknya tugas membuat kamu menjadi terbebani akhir-akhir ini. Iya Bu, jadi saya itu malah terbebani Bu kalau yang tugas. Bahkan kadang saya itu nggak ngerjain dan tidak membuka tugas sama sekali biar pekerjaannya. Kamu memilih untuk menunda tugas yang seharusnya kamu kerjakan. Iya Bu. Bagaimana perasaanmu ketika tugas-tugas yang seharusnya kamu kerjakan tapi belum kamu kerjakan? Itu Bu, saya tuh sering merasa cemas dan takut gimana kalau udah merasa belum kerjakan gitu. Oke, berarti ada rasa kekhawatiran, kecemasan yang kamu timbul dan kamu rasakan. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan. Pasti situasi tersebut membuat kamu merasa tidak nyaman ya. Iya Bu. Kapan kamu merasakan motivasi belajar kamu menurun? Karena merasa pas dalam semester 5 itu Bu, Makanya apa yang terjadi pada saat itu? saya kebanyakan ikut organisasi Bu, jadi waktu saya kebanyakan terluangkan ke sana ke organisasi, jadi sehingga tugas-tugas saya itu jadi tidak saya kerjakan. Jadi karena kamu terlalu banyak ikut organisasi membuat tugas-tugasmu jadi terabaikan. Betul begitu Kak Eva? Tadi kan Kak Eva juga menjelaskan bahwa tugas-tugas yang bagus ya semester 6 dan semester 6 itu sedang banyak tugas-tugas. Kalau boleh saya tahu, tugas seperti apa yang membuatmu sampai kewalahan? Iya Bu, jadi tugas-tugas saya di kampus itu banyak Bu, nggak sampai Bu, lelah harus ke sekolah, cari data, buat laporan, presentasi gitu Bu. Oke, bagaimana pengaruhnya terhadap proses belajar Kak Eva? Iya Bu, gara-gara itu saya jadi gampang capek kan Bu, mana laporannya harus, judulnya harus cepat selesai Bu, gitu. Ditambah lagi saya harus ikut organisasi, gitu Bu. Saya lebih memilih kadang scroll TikTok aja Bu, banyak media sosial daripada belajar. Oke, berarti Kak Eva lebih memilih untuk bermain sosial media dibandingkan Kak Eva harus belajar tertulis dan Iya Bu. dari apa yang kamu ceritakan, sebenarnya saya melihat bahwa kamu peduli terhadap kuliah, tapi karena banyak setiap kegiatan yang kamu lakukan membuat kamu menjadi melangkah terlebih dahulu untuk mengerjakan semuanya. Betul begitu? Iya Bu, betul. Saya masih ingin nilai saya itu baik Bu, yang terbaik lah pokoknya sebelum saya menyelesaikan semester 6 ini. Menurut Kakak Eva, apa yang sebenarnya Kakak Eva butuhkan saat ini? Saya perlu mengatur waktu jadwal belajar saya sih Bu. Oke, Kak Eva menyebutkan bahwa Kak Eva membutuhkan waktu belajar, mengatur waktu belajar gitu ya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara Kak Eva mengatur waktu belajar tersebut? Waktu saya bermain media sosial, seperti kalau pulang dari sekolah atau dari kampus, saya bisa membuat jadwalnya kayak habis kampus nih saya harus ngapain gitu, nggak langsung main HP gitu. Oke, itu langkah yang bagus. Ibu senang mendengar apa yang Kakak Eva
bagaimana perasaan Kakak Eva setelah mendengar rencana tersebut? Rencana yang sudah Kakak Eva buat. Saya merasa bu saya pasti bisa sih melakukannya. Saya optimis melakukan itu. Jadi kamu melihat bahwa mengatur waktu dapat membuatmu mengurangi tekanan yang selama ini kamu rasakan. Jadi bu saya merasa perlu untuk mengatur waktu supaya saya bisa mengurangi tekanan yang saya rasakan. Sebelum kita akhiri, apa yang kamu peroleh dari pertemuan ini? Saya menyadari bahwa motivasi belajar saya itu menurun karena saya itu merasa kewalahan dengan tugas dan kegiatan organisasi. Saya juga menyadari bahwa saya itu perlu mengatur waktu saya Baik Kak Eva, hari ini kamu sudah mampu memahami sumber masalahmu dan menemukan langkah yang ingin dilakukan untuk mengatasinya. Iya bu, saya merasa lebih lega setelah bercerita. Apakah masih ada hal lain yang ingin Kakak Eva ceritakan? Sudah cukup ya bu, itu saja yang ingin saya ceritakan. Kakak Eva, terima kasih atas keterbukaan Kakak Eva hari ini. Semoga rencana yang sudah kamu buat dapat berjalan dengan baik ke depannya. Saya ingin bertanya sedikit Kakak Eva, apakah Kakak Eva ingin membuat perjanjian untuk konseling minggu depan? Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Untuk konseling minggu depan, boleh bu, sebenarnya jam berapa dan apa nilai yang sama? Oke, untuk minggu depan berarti Kakak Eva masih ingin melanjutkan sesi konseling. Berarti saya jadwalkan untuk di hari yang sama dan jam yang sama ya Kak, di hari Kamis pukul 9. Oke, bagaimana Kakak Eva? Baik ibu. Setuju? Setuju. Apakah ada yang ingin Kakak Eva ceritakan lagi atau Kakak Eva pertanyakan? Sudah cukup sih bu hari ini. Sudah cukup. Baik Kakak Eva, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Terima kasih juga sudah hadir di sesi konseling hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk Kakak Eva ke depannya. Dan terima kasih bu untuk hari ini. Saya pamit dulu ya bu. Boleh ya Kakak Eva, hati-hati di jalan ya Kak. Hati-hati naik motornya. Terima kasih bu.